Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab adalah sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak para sahabat boleh berinteraksi bersama di kolom komentar yang sudah tersedia. Sahabat, pada episode kali ini kita mau mengulik bahan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 dengan tema Yesus dan orang buta yang mengenali anak manusia. Yesus dan orang buta yang mengenali anak manusia, bersama dengan narasumber yang sudah siap lewat Zoom. Pada episode kali ini Pendeta Ageta Putri Awijaya. Salam jumpa kembali Pendeta Ageta. Salam jumpa kembali Pendeta Santi. Pendeta Ageta melayani sebagai Pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis jemaat GKI Bandar Lampung. Kita mulai saja ngulik Alkitab pada episode kali ini dengan bahan bacaan Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 dengan tema Yesus dan orang buta yang mengenali anak manusia. Kita awali dengan doa dipimpin oleh Pendeta Ageta. Silakan Pendeta Ageta. Mari Pendeta Santi dan Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa semua, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah karena pada masa Prapaskah ini kami beroleh kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan, khususnya dari kisah orang buta yang sejak lahirnya yang Engkau sembuhkan. Kiranya melalui apa yang kami baca dan pelajari bersama kali ini, kami semakin beroleh kekuatan untuk melihat dan mengenal Kristus serta karya-karya Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Silakan para sahabat juga boleh membaca Alkitab dari Alkitab yang sudah dipegang pada tangan masing-masing. Saya akan baca, diberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah,
sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya, Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, cukup panjang ya pendeta kita. Baiklah, saya mau memulai segmen yang pertama ini dengan meminta respon dari pendeta Ageta berkaitan dengan kisah tentang orang yang buta sejak lahirnya. Tampaknya kisah ini khusus spesial hanya dituliskan di kitab Injil Yohanes, tidak di kitab Injil yang lainnya, Matius, Markus, Lukas. Dan rasanya khusus yang mau disampaikan ya oleh penulis kitab Injil Yohanes dengan kisah ini memang secara khusus ada di kitab Injil Yohanes. Bagaimana respon pendeta Ageta? Ya, betul Pendeta Santi. Ketika kita melihat apa saja yang dituliskan oleh setiap penulis Injil, dan mungkin kita menemukan ada kisah-kisah yang berbeda, atau ada kisah yang dituliskan di salah satu Injil dan tidak di Injil lainnya,
itu artinya penulis punya maksud khusus gitu ya. Dan maksud khusus ini tentunya berkaitan erat dengan sosok citra Yesus ya, image-nya Yesus yang mau ditampilkan oleh setiap penulis Injil. Dan ketika kita melihat kisah ini hanya dituliskan di dalam Injil Yohanes, itu artinya ada citra tertentu, ada image tertentu tentang Yesus yang mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes melalui narasi yang kita barusan baca tadi. Dan mungkin yang kita pernah pelajari juga atau di ngulik-ngulik Alkitab yang lalu, Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar juga, kitab Injil Yohanes ini punya cara yang unik di dalam menjelaskan siapa itu Yesus. Kalau bahasa kerennya punya kristologi yang unik begitu ya. Ketika ketiga Injil lain banyak menceritakan Kristus di awal-awal itu sebagai sosok yang memang yang manusia, sisi manusianya yang diperlihatkan lewat kelahirannya, lewat pembaptisannya dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Injil Yohanes, identitas Kristus sebagai anak Allah, sebagai terang dunia, sebagai yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, itulah yang muncul. Jadi Injil Yohanes ini dapat dikatakan punya kristologi tinggi atau high kristologi yang melihat Kristus itu sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan itu pun muncul di dalam narasi kita saat ini. Jadi Kristus yang ditampilkan oleh Yohanes dalam narasi ini adalah Kristus yang menjadi terang, yang mencelikkan mata orang-orang buta, tapi bukan hanya yang buta secara fisik. Nanti kita akan telusuri bersama bahwa ternyata Yesus pun mencelikkan mata orang-orang yang merasa melihat, tapi ternyata secara spiritual belum melihat banyak, khususnya tentang penyataan Allah di dalam kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin saya perlu katakan juga di awal bahwa saya melihat teks ini sebagai teks yang sudah jadi, pendekatannya pendekatan sinkronis, dan saya melihat juga narasi ini dari pendekatan naratif begitu ya. Jadi fokusnya lebih kepada alur dari kisah ini sendiri dan pesan apa yang mau disampaikan penulis lewat cerita yang disampaikan. Kira-kira seperti itu. Baik, Pendeta Agatha, saya mau minta di segmen pertama ini masih ya, respon Pendeta Agatha berkaitan dengan konteks secara umum begitu. Di pasal 9 ayat 1 dituliskan di sana waktu Yesus sedang lewat begitu. Ini apakah ada konteks khusus di balik pernyataan waktu Yesus sedang lewat begitu dari pernyataan ini? Adakah peristiwa yang khusus ya yang hendak mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes berkaitan dengan kisah tentang orang yang buta sejak lahirnya? Lalu kemudian di situ juga ada dituliskan tentang kolam Siloam yang sepertinya juga punya tempat atau makna yang khusus dalam kisah ini, dan ternyata bukan hanya vis-a-vis bukan vis-a-vis artinya berhadapan antara Yesus dengan orang buta, tapi juga ada orang-orang Farisi yang ada di sekitar peristiwa ini. Respon Pendeta Agatha? Iya, jadi kalau kita tadi melihat ketika Yesus sedang lewat gitu ya keterangannya, ini maksudnya lewat dari mana mau kemana gitu. Dan adakah secara spesifik agenda khusus yang sedang didatangi Yesus? Tentu ada, dan ini berkaitan dengan statement Yesus tentang bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi kalau kita telusuri mungkin dari pasal-pasal sebelumnya, di pasal 7 kita akan melihat bahwa pada saat itu Yesus sedang menghadiri Hari Raya Pondok Daun, dan peristiwa pemulihan orang buta ini, pencelikan orang buta ini terjadi pada saat Hari Raya Pondok Daun selesai. Hari Raya Pondok Daun atau Sukot itu adalah hari raya orang Yahudi yang merayakan panen ya, masa panen, dan juga merayakan bagaimana Tuhan menyertai mereka di padang gurun selama 40 tahun. Jadi di dalam festival ini nanti mereka akan membuat tenda-tenda gitu dari pohon palem, terus di sana mereka akan
melakukan festival terang gitu ya, membuat banyak benda-benda penerang, lampion, lentera, atau lampu-lampu, dan juga ada festival air hidup yang mengingatkan mereka tentang bagaimana Allah menyediakan air ketika mereka kehausan. Festival ini selalu dimulai di hari Sabat, dan karena berlangsung 8 hari, selalu juga diakhiri pada hari Sabat. Sehingga kejadian mencelikan mata orang buta ini terjadinya di hari Sabat begitu. Dan pada saat itu semangat Yesus ketika mencelikan mata orang buta ini masih berkaitan juga dengan semangat Hari Raya Pondok Daun, di mana Allah menyediakan terang ya, tiang api dan tiang awan selama bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk menerangi jalan mereka. Dan setelah perayaan itu berakhir gitu, ini jadi seperti closing bahwa Allah pun masih menerangi manusia lewat pekerjaan yang dilakukan Kristus dengan cara mencelikan mata orang buta itu. Jadi sebetulnya semangat dari peristiwa ini masih sangat berkaitan dengan peristiwa Hari Raya Pondok Daun. Dan dari situ pun kita bisa melihat atau memperkirakan setidaknya sebenarnya di mana letak kejadian ini gitu. Jadi kalau kita membayangkan pada zaman dulu Hari Raya Pondok Daun itu kan dirayakannya di sekitaran Bait Allah di Yerusalem. Kemudian kalau orang-orang yang punya keterbatasan, yang dianggap berdosa, itu tidak boleh masuk ke tengah ya, tidak boleh masuk ke tengah kota, dan mereka biasanya ditempatkan di luar tembok. Sehingga sangat mungkin Yesus ketika menjumpai orang ini sedang keluar dari Yerusalem, mungkin kembali ke tempatnya yang sebelumnya di Galilea, atau di kota lain, mungkin nanti kita bisa lihat pasal-pasal setelahnya juga ya. Tapi ketika itu Yesus sedang keluar dari Yerusalem, kemudian menemui orang buta ini, dan kolam Siloam pun terletak tidak jauh dari sana. Jadi agak nggak masuk akal pasti kalau orang buta ini disuruh berjalan jauh untuk membasuh diri, pasti Yesus mengajak untuk membasuh diri di tempat yang sudah familiar dengan dia. Akhirnya kemungkinan besar orang ini biasanya mungkin mengemis gitu ya. Kalau di sana kan dia dikatakan mengemis juga di luar tembok Yerusalem dan berjumpa dengan Yesus di daerah itu. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Agetha untuk penjelasan mengenai konteks secara umum dari bacaan kita. Kita akan, seperti yang tadi Pendeta Agetha sudah sebutkan, kita akan perhatikan beberapa teks ya, yang akan menjelaskan hal yang akan mencerahkan kita nih di pasal ini. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-41 dengan tema Yesus dan orang buta yang mengenali anak manusia. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar, menyampaikan respon ataupun juga pertanyaan.
Narasumber pada episode kali ini Pendeta Ageta Putri Awijaya dari GKI Bandar Lampung. Pasti dengan senang hati dapat merespon kembali bahkan menjawab pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjut Pendeta Ageta. Ya, Pendeta Ageta, di segmen yang kedua ini saya mau memulai dengan bertanya tentang pertanyaan dari para murid. Ketika waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Ya. Lalu Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Menarik melihat orang buta sedang di situ, begitu ya, Yesus sedang lewat, dan pertanyaan mereka pertama adalah siapa yang berbuat dosa, begitu ya. Ini pertanyaan yang rasanya urgent kayaknya yang disampaikan oleh para murid, seperti tidak ada pertanyaan lain, tapi ini pasti berangkat dari pengetahuan, begitu ya. Pengetahuan, mereka pasti pernah mengetahui sesuatu. Ketika ada orang buta atau orang yang mengalami kekurangan dikaitkan dengan hal, dan mereka ingin mungkin mendapatkan konfirmasi atau apa, begitu. Betul, respon ini Pendeta asumsi Ageta. ya. Asumsi dari para murid. Ya, baik. Jadi betul tadi seperti yang Pendeta Santi sudah sampaikan, pasti pertanyaan ini berasal dari pengetahuan atau asumsi tertentu, begitu ya. Dan rasanya manusiawi ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita itu adalah kemalangan, kita tanya kenapa, kok bisa terjadi. Kan ketika mungkin kita melihat orang yang mengalami kecelakaan atau misalnya sakit gitu, kita akan tanya, kenapa, kok bisa, kejadiannya seperti apa. Dan rasanya itu juga sebenarnya yang ditanyakan oleh para murid. Hanya betul tadi seperti yang Pendeta Santi sudah sampaikan, ada asumsi juga yang menyertai keingintahuan ini, yaitu bahwa asumsi tentang ketika seseorang mengalami kemalangan itu pasti karena ada kaitannya dengan kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Atau dalam hal ini karena si orang buta sudah buta sejak lahirnya, jangan-jangan ini kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena orang waktu lahir kan belum melakukan apa-apa. Jadi mungkin itu bukan dosanya, tapi jangan-jangan dosa leluhurnya atau orang tuanya. Dan ternyata respons Yesus di sini bisa membuat kita melihat ya bahwa Yesus juga punya agenda untuk mematahkan asumsi itu, begitu. Yesus langsung mengatakan bahwa ini bukan soal siapa yang berdosa, karena tidak selamanya asumsi ini benar, begitu ya. Dan justru Yesus menyampaikan di ayat 3, mungkin nanti Pendeta Santi boleh membacakan ya, bahwa yang mau dinyatakan di situ adalah pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri orang buta itu. Minta kesediaan Pendeta Santi untuk baca. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Betul, jadi dengan cara ini Yesus mau mematahkan asumsi bahwa ini soal dosa, begitu ya. Bahwa ternyata ada cara pandang lain untuk melihat sesuatu yang kita sebut sebagai kemalangan. Atau bahkan jangan-jangan itu sebetulnya hanya dipandang sebagai kemalangan oleh kita yang melihat, dan bukan oleh orang itu sendiri, begitu. Mungkin saya boleh berbagi juga di sini, baru saja saya alami kemarin gitu ya, ketika saya mendapat kesempatan untuk melayani adik-adik Down syndrome. Nah, dan siangnya itu saya memimpin persiapan guru sekolah minggu juga yang berkaitan dengan difabilitas, begitu pertanyaannya. Dan ada sebuah pertanyaan dari guru sekolah minggu yang saya rasa ini mewakili juga beberapa anak mungkin ya, yang menyatakan begini, kalau ada anak yang tanya, kira-kira kenapa ya kok Tuhan membiarkan orang itu menderita? Kalau asumsi si para murid ini adalah tentang dosanya, begitu ya. Kalau asumsi si anak ini berarti tentang penderitaannya. Kok kalau Allah baik, maha kasih, kok dibiarkan sih menderita orang ini, begitu. Tapi ketika saya melihat bagaimana
teman-teman Down syndrome misalnya, ketika itu uh, dengan cerianya begitu ya berinteraksi, dan ketika saya bertanya kepada mereka tentang sekolah waktu itu, uh, gimana sekolah, seneng nggak? Dan salah satu anak itu menjawab dengan antusias yang luar biasa, senang. Jadi ketika kita melihat sebenarnya kehidupan mereka itu jangan-jangan lebih bahagia juga gitu ya dari kita. Kalau kita tanya anak-anak yang reguler pada umumnya, sekolah itu kan bukan hal yang menyenangkan kan, capek, lelah nggak mau. Tapi begitu kita tanya kepada anak yang berkebutuhan khusus, ternyata mereka punya cara pandang yang lebih indah tentang sekolah gitu. Di sini saya mengambil pesan bahwa eh, malang atau tidaknya, bahagia atau tidaknya, itu pun seringkali melekat pada asumsi kita ketika kita melihat keadaan orang lain. Dan itu pun melekat pada asumsi para murid ketika melihat orang buta. Mereka menganggap itu kemalangan dan itu pasti terjadi karena dosa. Tapi jawaban Yesus justru mematahkan pemahaman itu, dan pada akhirnya para murid pun pada saat mendengar jawaban Yesus ya tercelikan tentang adanya perspektif lain gitu, adanya sudut pandang lain dalam melihat fenomena ini. Kira-kira seperti itu. Menarik ya. Dari asumsi yang biner, Yesus bawa perspektif yang lain yang mengimbangi hanya ini atau itu begitu. Iya. Di ayat selanjutnya, ketika Yesus sudah merespon ya pertanyaan para murid bahwa bukan tentang siapa yang berdosa, melainkan karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ada yang unik di ayat 6. Ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu ia mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lalu kemudian dibasuh begitu ya di kolam Siloam. Ini menarik, setelah Yesus berbicara, mengajar, memberikan perspektif yang berbeda sehingga para murid tidak terjebak hanya berpikir ini atau itu. Lalu kemudian Yesus memulai dengan tindakan dengan tangan begitu ya. Kira-kira apa maksud dibalik tindakan yang Yesus lakukan itu, Pendeta Geta? Ya, jadi di sini unsur figuratif dari peristiwa pencelikan ini semakin kelihatan ya. Ketika yang pertama Yesus tadi sebetulnya berarti sebelum mencelikan si orang buta sudah mencelikan dulu para muridnya. Kemudian Yesus menggunakan cara yang unik untuk menyembuhkan orang buta ini, yaitu dengan mengaduk tanah dengan ludahnya. Mungkin kita sering dengar juga tentang bagaimana katanya ludah itu punya kekuatan untuk menyembuhkan gitu ya. Makanya kalau misalnya orang sikutnya kesenggol terus biru atau seperti apa, langsung dikasih air liur begitu ya. Ayah saya dulu pernah melakukan itu ya dulu. Ya betul. Jadi kayaknya di dalam pemahaman tradisional masih dipercaya gitu ya bahwa ada sesuatu dari kandungan air liur ini yang bisa memulihkan orang. Tapi di lain sisi, misalnya kalau kita bandingkan dengan cara Yesus menyembuhkan penyakit yang lain, yang mungkin Yesus tidak usah sampai capek-capek mengaduk tanah, tapi hanya dengan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau misalnya, atau dengan kata-kata yang lain, orang itu langsung sembuh. Kita pun jadi punya pertanyaan, kenapa tidak disembuhkan dengan cara seperti itu saja gitu. Tapi di sini kita melihat bahwa ternyata ini pun merupakan tindakan simbolik. Kalau kita tadi mengingat, peristiwa ini terjadi pada hari Sabat, yaitu pada akhir perayaan Pondok Daun, dan di dalam aturan Sabat yang dikembangkan oleh orang-orang Farisi. Jadi kelompok Farisi ini adalah kelompok yang meneliti kitab-kitab Taurat, kemudian juga tradisi tafsir yang dibuat berdasarkan itu, sehingga mereka punya keterangan tentang misalnya menguduskan hari Sabat itu caranya seperti apa. Mereka buatlah sekian banyak aturan. Salah satu aturan yang tidak diperbolehkan di dalam hari Sabat itu adalah mengaduk adonan. Dan tindakan Yesus ini masih dianggap sebagai mengaduk adonan begitu ya, meskipun Yesus bukan masak sebenarnya waktu itu, hanya mengaduk tanah dengan ludahnya, tapi itu masih dianggap melanggar, dan menyembuhkan orang pada hari Sabat pun itu dianggap melanggar.
Dan lewat tindakan Yesus yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh orang Farisi ini, sebenarnya Yesus sedang melakukan tindakan pencelikan yang kedua, bahwa tidak selamanya aturan yang dibuat manusia itu sudah seturut dengan hukum yang dibuat oleh Allah. Hukum Taurat itu kan dibuat oleh Allah dan isinya hanya ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi tidak pernah ada aturan di dalam kitab Taurat itu sendiri ya, tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Melainkan itu hanya sebuah prinsip begitu. Dan aturan tentang mana yang boleh dan tidak boleh itu baru diturunkan kemudian, karena mungkin muncul juga pertanyaan di kalangan masyarakat gitu ya. Jadi kita bolehnya ngapain aja nih? Dan di sanalah letak peran orang-orang Farisi itu. Sebenarnya awalnya ini dilakukan dengan maksud baik kan, untuk membuat masyarakat itu hidup teratur. Hanya ketika Yesus berkarya, peraturan ini jadi sebuah peraturan yang mengekang, bahkan sudah kehilangan esensinya. Karena hukum yang tadinya dibuat untuk kesejahteraan manusia, jadi pada akhirnya menghalangi manusia untuk bisa hidup damai sejahtera, bahkan menghalangi manusia untuk merasakan karya Allah kan, kalau sudah seperti ini. Dan pada akhirnya itulah pencelikan yang Yesus lakukan, bahwa ada kalanya kita perlu juga mereview gitu aturan-aturan agar itu tetap sesuai dengan prinsipnya dan tidak menghalangi orang-orang untuk bisa merasakan dampak dari hukum Allah yang sesungguhnya jadi dasar dari kehidupan itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi tadi pendeta kita mengatakan ini tindakan figuratif ya. Jadi sekaligus simbolik sebetulnya ya. Ada yang ingin Yesus sampaikan lewat tindakan yang kalau secara harafiah itu dianggap melawan. Tapi justru mengapa sengaja itu dilakukan, karena memang ada hal lebih substansi yang ingin Tuhan Yesus sampaikan gitu ya. Tuhan Yesus bidik agar mereka juga bisa tercelikan gitu ya. Singkatnya, sekalipun orang Farisi ini lalu kemudian menolak ya, tapi karya Allah itu kan tidak bisa dikungkung. Begitu ya. Dan si orang buta ini lalu kemudian melihat ya. Adakah adakah transformasi yang dialami oleh si orang buta ini selain secara fakta yang mendapati dirinya melihat dari kisah selanjutnya ini, Pendeta Agatha? Ya, transformasi itu tentu ada ya, ketika si orang buta berproses mulai dari menerima adonan Yesus, kemudian mencuci mukanya, dan akhirnya melihat, ia pun mengalami sebuah perubahan begitu. Dan perubahan ini kalau kita mau bahas secara singkat ya, sebelum nanti ke segmen berikutnya, perubahan ini pertama ada pada tataran identitasnya. Dia yang mungkin juga punya asumsi yang sama dengan orang-orang di sekitarnya tentang dirinya sendiri, bahwa dia adalah orang yang punya dosa atau orang tuanya punya dosa, sehingga menjadi terlahir buta. Itu berubah pada akhirnya. Jadi orang yang tadinya mungkin merasa malang, akhirnya merasa beruntung. Karena lewat kisahnya dia melihat sesuatu yang lain. Kemudian juga di sini kita melihat pengalaman yang mengubahkan, yang membuat si orang buta ini melihat karya Allah di dalam dirinya yang mungkin merasa tidak berdaya. Dan nanti yang terakhir, kita juga melihat bagaimana ini juga mengubah dia dan cara pandangnya tentang Allah. Tapi tentu setiap transformasi itu kan punya dampak ya. Dan dampak transformasi itu tidak selamanya baik begitu. Ada juga kan perubahan-perubahan yang mungkin terlalu mengagetkan dan mengherankan, sehingga akhirnya itu membuat huru-hara. Dan ini pun terjadi di kalangan orang Farisi. Kira-kira begitu, Pendeta Santi. Baiklah, kita lanjutkan tentang proses tercelikan yang membawa pada kesadarannya bagi si buta, dan ternyata itu belum tentu berdampak damai, tapi bisa juga mungkin mendampak huru-hara bagi yang menolaknya. Tapi kita akan lanjutkan itu di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu sebuah YKB himne GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-41 dengan tema Yesus dan orang buta yang mengenali anak manusia. Pada saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar, boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ageta Putri Awijaya dari GKI Bandar Lampung. Baiklah Pendeta Ageta, kita lanjutkan di segmen yang ketiga ini. Tadi di ujung segmen yang kedua, Pendeta Ageta sudah menyampaikan begitu ya, bahwa si buta ini mengalami transformasi ya, melalui peristiwa matanya itu boleh tercelikan. Di segmen ketiga ini, segmen terakhir, Pendeta Ageta boleh mengelaborasi begitu ya, transformasi apa saja ini yang dialami oleh si buta tadi. Ya, kalau kita bicara tentang transformasi, lagi-lagi ini gayanya penulis Injil Yohanes ya. Pasti ini transformasinya bukan sekadar transformasi fisik, tapi juga figuratif tadi. Karena selalu ada nilai simbolik dari setiap narasi yang diceritakannya. Dan transformasi yang figuratif ini pun terjadi di dalam diri orang buta. Selain karena matanya yang tadinya tidak bisa melihat jadi tercelikan, tapi sebetulnya ada tataran yang lebih dalam lagi nih, yang kalau kita lihat ini terjadi juga perubahan di dalam dirinya. Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat 11 ya. Maaf, di ayat 10, 9 mungkin dari 9 ya. Kita akan melihat ada perubahan nih dari cara dia memandang dirinya sendiri. Boleh minta tolong? Ya. Saya baca ayat 9. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Ya, jadi cerita ini terjadi setelah matanya melek dan orang mulai mengenali, kayaknya orang ini yang kemarin masih buta dan mengemis deh. Nah, ketika itu terjadi, percaya tidak percaya kan, orang-orang itu pada akhirnya menanyakan gitu kepada satu sama lain, apa iya benar dia? Atau ini hanya mirip gitu ya, karena bisa jadi itu bukan, dia hanya orang yang mirip. Namun pada saat itu si orang buta dengan tegas berani mengakui bahwa benar itu adalah dia yang disembuhkan itu. Dan keberanian dia untuk mengakui ini kan sebetulnya sebuah tindakan yang mungkin bisa dibilang beresiko ya. Yang tadinya dia buta dijauhin orang dan dianggap tidak berdaya, pada saat itu dia jadi melihat gitu. Salah satu resikonya adalah ya ditanya-tanyain. Pasti pertanyaan tidak akan berhenti sampai di situ kan. Tapi
dengan keadaan itu dia berani mengakui bahwa benar saya yang tadinya buta itu. Dan disitulah sebenarnya kita melihat perubahan cara pandangnya tentang dirinya sendiri. Yang mungkin tadinya punya asumsi juga bahwa dia adalah orang berdosa, seperti orang-orang di sekitarnya melihat dia begitu ya, atau leluhurnya mungkin pernah berdosa dan dia sebagai orang yang dari lahir sudah buta, merasa malang dan tidak berdaya karena tidak ada pekerjaan untuk orang buta pada masa itu, sehingga dia ditempatkan di luar tembok kota dan mengemis. Pada akhirnya bisa membayangkan dirinya sebagai orang yang diubahkan karena peristiwa pencelikan ini. Jadi identitas diri sebagai orang yang tadinya berdosa, malang, tidak berdaya, tapi akhirnya berubah menjadi seorang yang mengalami pencelikan yang ternyata diperhatikan juga berarti kan oleh Allah, yang mungkin tidak berdosa atau malang, bukan tidak berdosa sama sekali ya, maksudnya tidak punya menanggung dosa orang tua begitu, seperti yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya pada saat itulah orang ini berubah pandangannya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan, dia pun juga punya perubahan di dalam cara pandangnya melihat apa yang dilakukan Allah dalam dirinya. Dan ini sebetulnya sebuah kisah yang menggetarkan, yang kalau kita bayangkan gitu ya, orang yang tadinya berpikir bahwa mungkin dia diabaikan, bisa jadi karena kesalahan orang tuanya atau kesalahan yang tidak dia sadari, yang mungkin juga membayangkan kayaknya hidup saya ini nggak ada hubungannya kali ya dengan Allah, sehingga saya dibiarkan buta sekian lama gitu tanpa tahu kenapa ini terjadi. Pada akhirnya di situ, di dalam peristiwa pencelikan mata yang dilakukan Yesus, dia melihat karya Allah terjadi di dalam dirinya. Dan disinilah mungkin dia mulai menyadari bahwa ada hubungannya antara dia dengan Allah. Ada sebuah relasi yang sebetulnya mungkin selama ini belum dia sadari, yang mengikat dia dengan Allah juga. Dan itu terlihat dari Allah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam dirinya. Sehingga inilah transformasi yang kedua, dia melihat pekerjaan Allah. Orang yang diabaikan Allah melihat pekerjaan Allah di dalam dirinya. Dan yang ketiga, kita melihat juga transformasi dari tataran yang lebih dalam lagi nih, spiritualitas, tentang cara dia melihat Allah. Kita tidak dapat catatan memang tentang seperti apa sih Allah di dalam pandangan dia. Bisa jadi Allah yang apatis gitu ya, yang tidak peduli sama keadaan umatnya, bisa jadi Allah yang kejam, bisa jadi Allah yang mungkin terlalu sibuk juga untuk ngurusin orang satu persatu begitu. Tapi dari perubahan ini dia bisa melihat Allah dengan cara yang lain. Allah yang sungguh-sungguh mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan orang-orang yang tidak berdaya. Dan bahkan ia menyebut Yesus sebagai nabi ya. Ini kan statement pribadi tentang siapa Allah itu. Terletak di ayat 17. Boleh dibacakan, ya, Kak? Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Ya, di sini dia mengakui Yesus itu dari Allah. Dan kalau Yesus dari Allah, berarti Allah melakukan sesuatu kan untuk dia lewat Yesus. Disinilah perubahan dalam tataran spiritual itu terjadi. Jadi transformasinya menyentuh identitas dirinya, menyentuh relasinya dengan Allah, dan juga menyentuh perspektifnya tentang siapa Allah. Itulah yang dialami oleh si orang buta ini, yang akhirnya matanya tercelikan. Pendeta Agatha, selain tadi kan Pendeta Agatha di awal segmen pertama ya, segmen kedua ya, mengatakan bahwa di awal begitu lewat pertanyaan para murid yang menyimpan asumsi ya tentang kondisi si buta, Yesus dengan jawaban yang oke, yang mencerahkan, sebetulnya sedang melakukan proses mencelikan para murid. Lalu kemudian mencelikan si buta. Lalu ada kelompok lain di antara peristiwa itu, yaitu orang Farisi ya, yang nampaknya bersih tegang begitu ya.
menegakkan norma aturan yang memang peraturan itu memang ada begitu ya. Lalu kemudian Yesus melakukan karya mencelikan mata si buta. Apakah mereka dibiarkan begitu saja? atau seperti apa? Apakah mereka juga mengalami transformasi dalam perdebatan itu begitu kira-kira? Benar, rasanya mereka mengalami transformasi juga ya, tapi ini transformasinya dari yang tenang-tenang saja jadi tegang nih, karena ternyata ada ekses ya dari peristiwa ini, dan itu yang paling dirasakan oleh orang-orang Farisi. Jadi betul tadi Pendeta Santi sampaikan bahwa orang-orang Farisi ini pun akhirnya terusik karena mereka menjadi pihak yang berotoritas untuk menerima laporan tentang adanya pelanggaran atau juga adanya perubahan terkait kehidupan masyarakat dalam rangka menaati hukum Taurat itu tadi ya. Sehingga ketika ada orang-orang yang tadinya mengalami sakit penyakit dan lalu sembuh, itu harus lapor ke mereka. Itu artinya masa penghukuman orang sakit ini sudah selesai, mereka sudah bisa dikembalikan ke masyarakat, dan orang Farisi itu jadi seperti gerbang gitu, yang memberi checklist, oh kamu sudah boleh masuk, oh kamu belum gitu. Jadi orang ini akhirnya lapor ke orang Farisi, dan mau tidak mau mereka akhirnya jadi tahu. Dan ketika orang ini melaporkan bersama dengan tetangganya, mungkin ya yang mengantar, yang menarik adalah respons pertama orang Farisi bukan haleluya puji Tuhan, tapi kenapa ini terjadi di hari Sabat? Nah, karena itu memang yang membuat ketegangan itu terjadi akhirnya. Karena menurut pandangan mereka ya, asumsi mereka, ketika sesuatu atau seseorang itu berasal dari Allah, seharusnya ia tidak mungkin melanggar aturan. Karena sesuatu yang berasal dari Allah itu pasti selaras dengan hukum Allah, dan itu betul. Kan Yesus pun selaras dengan hukum Allah ya, hanya tidak selaras dengan aturan mereka gitu. Jadi ini mengguncang juga otoritas mereka sebagai pihak yang berhak menentukan aturan-aturan. Kalau ada yang tidak sesuai aturan mereka, tapi bisa melakukan tanda-tanda dan pekerjaan Allah, jangan-jangan, nah ini kan, jangan-jangan pihak yang berotoritas ini yang salah gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang akhirnya mudah diterima juga oleh orang-orang Farisi. Di tataran aturan mereka juga terguncang, dan tentu asumsi juga ya, karena mereka pasti juga punya asumsi orang ini sakit karena berdosa begitu. Tapi juga di tataran keyakinan, akhirnya mereka ragu gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya seperti di gaslight. Jangan-jangan saya yang salah nih selama ini. Gaslighting. Iya, karena aturan yang saya buat kok nggak match dengan fenomena ini begitu. Itulah yang pada akhirnya menyebabkan pertentangan di antara orang Farisi. Nah, Pendeta Geta sudah menjelaskan begitu ya. Jadi ada asumsi begitu ya. Kalau ada orang yang entah itu sakit, lalu kemudian dianggap mengalami kekurangan, kemalangan, bahkan diberi label kecacatan begitu ya, dikaitkan dengan dosa. Lalu satu persatu itu diruntuhkan, ya. Termasuk juga si yang buta begitu ya. Ya kita tidak tahu kan apa yang dialami selama puluhan tahun itu ya. Terus meratapi dirinya dan sebagainya, namun ternyata yang mendapati dirinya dikasihi oleh Allah. Berkaitan dengan tema Yesus dan orang buta mengenali anak manusia. Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur atau penanda begitu ya, bahwa secara kita semua orang Kristen begitu ya, saya Pendeta Geta ataupun para sahabat yang menyaksikan tayangan ini merasa udah jadi orang Kristen sudah lama, mengenal Tuhan Yesus sudah lama begitu. Lalu dari mana kita bisa mengetahui begitu ya, tolak ukur ataupun penanda bahwa kita mengalami ini proses transformasi satu demi satu begitu, sehingga kita memang makin sungguh mengenali anak manusia, berkaitan juga dengan masa prapaskah yang saat ini kita sedang jalani. Ya, rasanya kita bisa bercermin ya akhirnya dari tiga pihak ini nih, para murid Yesus, orang Farisi, dan juga orang buta gitu. Kalau kita melihat dari ketiga pihak ini, pada akhirnya ini yang
lucu juga berarti ya. Kita akan menemukan bahwa yang mengenali Mesias, yang melihat Kristus sebagai anak Allah itu justru adalah yang buta. Bukan hanya melihat dan mengenali, tapi mengalami bahwa Kristus itu adalah anak Allah, sehingga ia bisa mengatakan Yesus adalah nabi di awal, dan juga ketika Yesus membuka atau menyingkap identitasnya bahwa dialah anak manusia, si orang buta bisa mengatakan, aku percaya. Para murid pada saat itu rasanya belum tentu juga bisa yakin Yesus anak Allah, begitu kan? Mereka kan ngikutin Yesus karena melihat Yesus sebagai guru, tapi Yesus sebagai anak Allah, bagian itu mungkin juga belum tersingkap di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita lihat para murid, mereka kan sebagai pihak yang secara polos bertanya gitu ya, menunjukkan diri apa adanya bahwa saya punya asumsi seperti ini, kalau ada fenomena orang buta yang dari lahirnya tidak bisa melihat, ini kenapa? Dan mereka pun akhirnya dibuat mengerti. Di lain sisi, orang buta itu juga bisa kita pakai untuk berkaca gitu ya. Kita lihat kisahnya untuk bercermin gitu. Apakah kita juga selama ini merasa diri kita kok kayaknya nggak berdaya ya, kok kayaknya Allah ini nggak ada hubungannya sama saya gitu. Kayaknya saya beragama Kristen, tapi kok di dalam kehidupan beriman saya jarang merasakan sentuhan Allah. Jangan-jangan kita sedang ada di dalam proses di mana Allah sedang bekerja untuk menyatakan sesuatu dalam diri kita. Atau jangan-jangan kita seperti orang Farisi yang merasa melihat, tetapi ternyata justru belum tercelikkan begitu ya. Dan pada akhirnya isu-isu yang dibahas dalam kehidupan mereka hanya masih dalam tataran ini boleh atau tidak, aturan-aturannya seperti apa. Lalu ketika ada hal-hal yang melampaui itu semua, mereka terkaget-kaget. Dan ketika disebut sebagai, kalau di akhir Yesus mengatakan sebagai yang buta gitu ya, Yesus nggak ngomong sih kamu buta, nggak. Yesus hanya mengatakan di akhir, mungkin Pendeta Santi boleh membacakan juga di ayat 40 ya, 40 dan 41. Ya. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, ini agak nyebelin kan akhirnya jawaban Yesus ya, tapi sebetulnya benar begitu. Ketika mereka melakukan hal-hal yang salah dalam hal ini, kan membuat aturan-aturan yang justru mengekang begitu ya, yang akhirnya menjauhi prinsip tentang kerajaan Allah itu sendiri, tentang hukum Allah yang harusnya membawa damai sejahtera. Itu kan bisa dibilang mereka nggak pas kan, tidak sesuai. Dan mereka sebenarnya terampuni ketika mereka bisa dengan jujur mengatakan, oh maaf, saya melakukan itu karena nggak sadar, karena nggak tahu. Maksudnya kan mereka buta dalam hal ini berarti ya. Ketika mereka tidak melakukan sesuatu karena tidak tahu, karena buta, itu kan jadinya bisa dimaklumi, oke, tidak melakukan karena tidak tahu. Tapi kata Yesus, karena kamu berkata kami melihat, berarti kan mereka tahu tapi tidak dilakukan toh. Akhirnya tetaplah dosamu. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi yang justru merasa tercelikan sejak awal lewat hukum-hukum dan tafsiran-tafsiran yang mereka kenali, justru menjadi buta ketika mereka diperhadapkan dengan tanda-tanda yang dihadirkan Allah dalam diri Yesus. Jadi ini agak ironis, tapi kalau kita mau bercermin dari sana, mungkin ada kalanya kita juga mengalami yang dialami oleh orang Farisi itu, begitu ya. Kita terlalu lama bertahan dengan asumsi kita tentang apa yang benar, tentang Allah itu seperti ini, begitu. Tapi pas kita menjalani kehidupan dan ada hal-hal yang kita lihat dan kita belum mengerti maksud Allah lewat kejadian itu apa, kita bertahan. Pada akhirnya kita menolak untuk dicelikan oleh Allah di dalam setiap peristiwa yang terjadi itu. Di Minggu Prapaskah ini mungkin kita bisa merenungkannya juga ya. Sudah sejauh manakah kita tercelikan? Sudah sejauh manakah kita tercelikan dan bercermin ya dalam bacaan ini. Sahabat,
Saya percaya lewat tayangan ini, sahabat dimanapun berada juga diberkati. Secara khusus ketika kita sedang menjalani masa prapaskah ini. Kita dalam hidup sehari-hari kita bisa terus mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan kiranya juga menolong kita makin hari kita dibantu untuk makin mengenali pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita sehari-hari. Ketika sahabat merasa tayangan ini boleh memberkati sahabat semua, kiranya sahabat juga boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Kita menutup program Ngulik Alkitab episode kali ini dengan tema Yesus dan orang buta yang mengenali anak manusia dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-41 dalam doa. Silakan Pendeta Ageta boleh memimpin dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami telah melihat ya Tuhan bagaimana Engkau sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mencelikkan mata orang buta, mencelikkan mata murid-murid-Mu, dan bahkan mencelikkan mata orang-orang Farisi tentang bagaimana Allah menyatakan diri dan bekerja. Oleh karena itu, kami datang dengan seluruh diri kami dan memohon agar Engkau terus-menerus mencelikkan kami ya Tuhan, dari berbagai kebutaan dan kegagalan kami untuk melihat karya Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya kisah orang buta yang mengenali Yesus sebagai anak manusia ini terus menolong kami untuk semakin memperdalam sensitivitas kami dan kepekaan kami dalam melihat Kristus dalam hidup kami. Biarlah dalam masa raya Paskah ini kami pun dapat semakin mengenali diri kami sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, mengenali relasi kami denganmu, dan juga semakin dalam di dalam pengenalan akan Allah, sampai pada akhirnya kami dapat menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya setiap perenungan kami dalam masa raya Paskah ini, agar ini pun dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mencelikkan mata dunia dan menjadi terang dunia, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.